Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Seperti biasa kita akan kembali lagi untuk menyaksikan ada beberapa video yang sudah menjadi sebuah rangkuman saya untuk sama-sama kita bahas menjadikan sebuah ruang diskusi publik terhadap berita-berita yang hari ini sudah viral, media sosial maupun di media mainstream. Kalian bebas untuk memberikan tanggapan opini kalian di kolom komentar. Ingat sama-sama kita hindari yang namanya fitnah, disinformasi dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas video yang pertama, teman-teman. Perang dingin antara kubu Kosinudin dan kubu Roy Suryo saling sindir. Padahal selama 1 tahun ini selalu bersama. Sama-sama mengatasnamakan rakyat demi kepentingan masing-masing. Itu yang ditulis dalam captionnya. Kita lihat dulu, teman-teman. Skenario Jokowi kami bongkar tuntas. Juga skenario dari oligarki dan siapapun yang mengaku berjuang tetapi dia berkhianat pada perjuangan. Siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ketika orang per orang itu sudah mengubah arah perjuangan hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita ada bersama rakyat. Takbir! Hidup Jokowi! Kepentingan rakyat, dan jangan kemudian malah membuat framing yang itu malah katakanlah malah mengecilkan upaya kami. Kita tetap bergerak bersama rakyat dan kita tetap, makanya ya saat ini juga saya terus terang Pak Ugro dan Mas Gafur, dengan izin dan saya tadi sudah mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, saya juga menegaskan utamanya pada teman-teman media dan podcaster, ya, gitu. Mulai saat ini, ya, ada surat yang memang sudah saya tanda tangani dan surat itu benar. Surat itu menyatakan bahwa kami atau saya itu sekarang tegak lurus, ya, dalam membela ini dan jangan mendengarkan statement yang lain selain dari kuasa hukum yang saya tunjuk, yaitu Tokham, ya. Di luar itu, ya. Itu entah kapan ya aku pernah membahas tentang pernyataan Ahmad Kosinudin yang seolah-olah mau menantang Pak Jokowi, yang kemudian kalaupun ijazahnya benar-benar asli, silahkan penjarakan klien kami. Saya pernah membahas itu, teman-teman, ya. Dan dalam video tersebut saya menyampaikan, loh kok seolah-olah Roy Suryo mau dikorbankan. Seolah-olah Roy Suryo ini hanya menjadi alat mereka, korban mereka, yang kemudian seorang lawyer itu, setahu saya itu memperjuangkan agar supaya kliennya itu bisa terbebas dari masalah hukum ataupun menang dari sebuah kasus hukum, teman-teman. Akan tetapi berbeda dengan Ahmad Kosinudin, makanya mungkin disitulah yang kemudian Roy Suryo memutuskan untuk tidak bersama-sama lagi. Padahal sudah hampir lebih setahun mereka bersama-sama. Mereka itu ada dalam satu kubu, saling mesranya. Akan tetapi hari ini kita melihat mungkin Roy Suryo itu sudah bisa mulai tahu sebenarnya. Tapi Ahmad Kosinudin terlihat begitu sakitnya, teman-teman, ya, ketika ditinggalkan, ya. Kita next, teman-teman. Dan siapapun yang mengaku Ini, berjuang ya. tetapi dia berkhianat pada perjuangan. Siapapun yang berkhianat pada perjuangan, Kelihatan marah sekali, teman-teman, ya. Mungkin beliau terasa disakiti karena dikhianati. Karena udah cinta-cintanya ini, teman-teman. Selama setahun ini bersama-sama, lagi cinta-cintanya nih, tiba-tiba ditinggalkan. Sakitnya tuh di sini, Mas. Iya, tentu siapa saja pasti akan sakit ketika merasa dirinya sudah berjuang untuk orang tersebut, akan tetapi ditinggalkan. Makanya ketika dia menyampaikan dalam ceramahnya, teman-teman, ya, di sebuah acara itu, teman-teman, kelihatan sakitnya, teman-teman. Next. Karena saya upset, saya kecewa sangat berat. Malam hari ini harusnya ada orang namanya Resmond Hasiulan Sianipar, Dokter Magister yang sudah kita mau tadinya saya desek, Banggi, tolong dong saya hadirkan dia. Enggak, Mas, dia maunya Zoom. Ini impersonate paling mirip, ya, Mas Roy Suryo. Mas Roy Suryo harus lihat ini. Ada seorang wanita yang berbakat yang berhasil menirukan gayanya Roy Suryo dalam menyampaikan sesuatu. Mana, Mon?
Kamu pengecut. banget teman-teman. Gak berani datang. Dia gak berani datang dia. Jangan terlalu. Oke, tapi dia gak berani datang. Kenapa? KRMT. Oh, KRMT asli. Jual lali KRMT-mu. Asli. Kanjeng Raden Mas Temenggung. Oh, jual lali KRMT-mu. Oh, lali. Bangsawan. Oh iya, saya bangsawan dan tidak Jangan ngomong begitu kalau bangsawan. Dia berani gak datang? Dan moral. Dia berani gak datang? Sama Kapan persis mana? loh. Ini bukti. Rakyat Indonesia menyaksikan. Malam hari ini Resmond Kem. Saya kuat Resmond and Kem. kapanpun bisa menghadapi Anda. Kan buktinya malam ini gak datang gimana? Tugas penting. Mana tugas penting? Penting apa? Maka gini. KRMT Roy. Oh iya saya KRMT. Saya KRMT. Dan makanya ini ibarat dua sahabat. Dulu yang namanya dua sahabat tuh. Dulu kami kawan ketawa. Karena saya upset. Saya kecewa sangat berat. Malam hari ini harusnya ada orang namanya Resmond Hasiulan Sianipar, Dokter Magister Aduh, lucu banget impersonate-nya teman-teman ya, persis malah ya. Ya ini komentar dari ini nyai koplak aku nih teman-teman. Bisa hafal banget ya dialognya Mbak Cempencus tenan. Boleh nanya nggak kakak? Kira-kira latihan berapa hari ya? Kok bisa pas gitu? Nggak pernah ngapalin katanya. Langsung aja pakai gerakan lambat. Sang juara parodi Mbak Cemplon selalu di hati sangat menghibur. Kok bisa mirip ya? Iya mirip banget loh teman-teman ya. Gimiknya, cara ngomongnya teman-teman ya, bukaan mulutnya itu pas teman-teman. Aduh luar biasa, Roy Suryo bisa menjadi inspirasi impersonate seorang seni parodi teman-teman ya. Kita next lah. Ya, Bu Susi, gimana tanggapannya tentang sidang hari ini? Ini rencananya pembelaan dari para lawyer nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari ini mudah-mudahan lancar, sehat-sehat semua. Tapi kami agak kecewa sedikit ya. Kami ngantri, tertib aturan. Tiba-tiba rombongan termul datang, dikasih duluan. Itu kan nggak sopan banget gitu kan. Diskriminasi. Emang dia Nggak siapa sopan. gitu kan? Gue ini warga negara yang tertib, bayar pajak Lucu yang iya nggak sopan. Betul semuanya nggak kayak sopan gitu kan. banget Bukannya mereka sih. apa-apa kayak gitu. Masa kenapa dia sih nggak ngantri, sopan? dia nggak ngantri tiba-tiba nyerobot ini orang barisan orang gitu. Belajar tertib disiplin lah hidup ini. Jangan mentang-mentang petatang petenteng lo, tau nggak? Jadi gitu. Kalau Indonesia mau maju, disiplin nomor 1 ya. Gaya nunjuknya fucek. Gaya nunjuknya teman-teman fucek. Yang lain gini, dia nunjuknya gini loh. Gini loh teman-teman ya, fucek ya. Oh sorry aku nggak terlalu lihat mic wirelessnya teman-teman ya. Karena dia pegang mic wireless. Seharusnya Bu kalau pegang mic wireless itu mungkin seperti inilah kalau mau nunjuk ya. Jadi nunjuknya bisa gini. Ya pegang kayak gini. Biasanya kita tuh content creator kalau pegang mic wireless, contohnya ya aku pegang ya. Nah, contohnya kita pegang kayak gini kan teman-teman ya. Kayak gini. Jadi jari telunjuk bisa menunjuklah dengan leluasa seperti ini teman-teman ya. Ke sana. Kalau ya mama pendukung Roy Suryo ini beda teman-teman ya. Dia dengan ciri khasnya menunjuk. Jadi mic wireless pindah seperti ini dan menunjuk gini teman-teman ya. Pucuk. Mirip nggak? Menunjuk kayak gini teman-teman. Aduh. Tapi itu nggak disadari teman-teman ya. Itu nggak disadari. Agama, etika nomor 1, moral nomor 1. Selebihnya ngomong agama dan etika tapi tangan fucek. kalau jujur itu hebat bener. Slogannya apa? KPK. Tapi digunain apa enggak sama bangsa Indonesia ini? Jangan sampai slogan-slogan doang tinggi-tinggi taruh di atas tapi nggak digunain kayak gitu kan. Itu orang yang agak miring-miring memang begitu. Tapi Gitu dong tangannya Bu. Kalau gitu kan enak lihat pegang dan kayak gini ya. kita agak miring-miring gimana nih hasilnya? Ya kalau jujur tidak dapat kan katanya tadi jujur tidak dapat jabatan. Kalau kita alhamdulillah kita berjuang karena Allah ya, dan kita berjuang uang sendiri, mandiri, nggak ada tuh yang namanya dibilang dibayar 100 nasi bungkus lah apa, enak aja kita mak-mak dibilang apa namanya pejuang. Tapi video ini tidak disponsori oleh Mandiri. Enak aja kalian netizen ya, emak-emak yang budiman ini kalian bilang pejuang nasi bungkus. Enak aja kalian ya, nggak boleh. Ini pejuang kebenaran, mereka anggap diri mereka pejuang kebenaran, kalian nggak mengatakan
pejuang nasi bungkus. Enak aja kalian teman-teman ya. Ya tapi satu hal yang saya salut, mereka konsisten. Konsisten. Ya. Lantas mereka mengatakan kami udah antri, tiba-tiba ada termul main cerocos aja. Nggak terima dia teman-teman ya, nggak terima. Fucek. Oh tidak, mandiri maksudnya mandi sendiri, bukannya Bank Mandiri, bukan. Keringkat sendiri. Lo jangan suka pleset-plesetin lo. Oh, lo nggak sopan lo. Lo jangan suka ngepleset-plesetin lo. Menghibur sekali teman-teman ya, sangat menghibur. Hei kalian yang dikatakan oleh emak-emak tadi para termul katanya, belajar antri dong, sopan dong, jangan main nyerocos aja. Tuh kan dapat voucher gratis. Nggak disengaja itu teman-teman ya. Itu nggak disengaja ya. Dan juga buat kalian ya, kalian yang selama ini mengatai mereka pejuang nasi bungkus, itu sudah sampai ke telinga mereka. Janganlah, mereka bukan pejuang nasi bungkus teman-teman ya. Itu tidak seperti apa yang kalian sangkakan. Bang, lo pura-pura lo. Next. Betul lo solo. Pak, kondisi Pak. Bapak tuh hari ini lagi diserang muka, belakang, depan, samping, kiri, kanan, atas, bawah Pak. Bapak Jokowi hari ini begitu banyak tuduhan, fitnah, demo di mana-mana Pak. Bapak malah ngejok saya gini Pak. Lo solo. Momen Jokowi tertawa saat komika Tretan Muslim dan Fuad Sasmita singgung nama Mulyono. Aduh. Jadi orang solo. Ya kan ada M-nya aja. M sih Mulyono. Betul lo solo. M-nya apa? Ya kan ada Maduro. M-nya aja. M sih Mulyono. Pak Jokowi bisa aja ya menghibur teman-teman. Tretan. Apa ini? Akhirnya ahli Roy Suryo mengatakan bahwa status tersangka tidak bisa dibatalkan. Pelan banget suaranya teman-teman ya. Padahal volumenya harus full. Jika ada seorang saksi kunci yang kemudian menjadi saksi berdasarkan informasi elektronik bersama dengan pemohon, ya, mendengar sendiri suatu peristiwa yang disangkakan adalah kejahatan cyber. Namun saksi tersebut saat diminta keterangan oleh penyidik, justru saksi tersebut tidak pernah diminta keterangan bahwa peristiwa yang dimaksud apakah mengubah, menambah, mengurangi, menghilangkan, mentransmisikan atau membuat tidak dapat lagi diakses suatu informasi elektronik. Apakah Aduh lama next aja teman-teman ya, gak jelas juga. Apa lagi ini? Kok Messi dan Presiden FIFA berkunjung ke rumah Pak Jokowi? Ini netizen ini ada-ada aja teman-teman ya. Meminta dukungan untuk kemenangan Argentina kan? Apa karena mereka tahu yang didukung Pak Jokowi pasti akan menang? Contohnya dalam Pilpres kemarin teman-teman. Tiba-tiba saja Messi sudah berpakaian agamis dan juga menggunakan batik. Dan kemudian ada Presiden FIFA datang ke rumah Pak Jokowi berfoto bersama. Ini apa? Ini juga AI ini emang semakin hari semakin absurd. Gak bisa dibedain lagi mana fake mana asli. Next aja. Nah, kalau Dokter Tifa, dia akan berbicara Mbak host cantik sampai balik badan nahan ketawa. tentang bentuk gigi, bentuk hidung, bentuk jarak antara mata, jarak antara kuping dan lain-lain. Artinya pembandingnya apa nanti? Ini kan berarti dalam foto di ijazah yang Betul. beredar itu ya? Sekarang begini, saya tanya Mbak. Kalau katakanlah nama saya Michael Sinaga, saya cari sekarang ijazah bernama Michael Sinaga, bisa nggak?
Bisa, banyak sekali. Bahkan di marga saya sendiri Sinaga banyak orang namanya Michael. Oke. Sulitkah mencari orang bernama Joko Widodo? Kenapa kok fotonya itu jauh sekali perbedaannya yang tua dengan yang muda? Pembandingnya apa? Pembandingnya apa? Ya, muka dia sendiri. Coba kita hadirkan seorang ahli yang memang independen, yang menentukan bisa nggak orang yang seperti ini waktu muda wajahnya, tuanya seperti ini. Oke, Gitu. gimana? Nah, komen lah. Oke, ini yang terakhir Rakyat ya. termasuk kami kan membersamai kasus ini kan karena kepentingan publiknya. Coba kalau misalnya ya Roy Suryo ini masalahnya pribadi seperti kasus Stupa Jokowi dulu, yang dia akhirnya Jadi menunggangi masuk, lah ya divonis ceritanya, gara-gara kasus teman-teman. itu. Ya kami nggak mau membersamai. Kalaupun dia datang kepada kami, saya minta cas berapa fee yang bisa kamu bayar. Kalau cocok ya saya bela, kalau enggak. Lah kalau ini pro bono, karena Transport juga bayar sendiri. bayar sendiri. Kenapa kita mau pro bono semua bayar sendiri? Karena esensinya kita tidak sedang membela klien, membela kepentingan Jadi publik. Pak Kiai Aka belum pernah terima uang 1 peser pun dari Mas Surya dan Dr. Tifa. Jangankan uang seteguk minuman pun dari klien belum ibaratnya gitu. Minum dulu. Minum dulu. Ini dari rakyat. Waduh, Bapak rakyat baik sekali ini ngasih berteguk-teguk minuman ke saya. Ini. Bukan klien. Nanti dibawain kopi Oppo rakyat. Iya, Nah, iya. ini kopi. Nggak mungkin nggak dibeliin minuman. Itu udah keterlaluan itu teman-teman ya. Udah jadi lawyer secara gratis pro bono, tapi kok nggak dikasih air minum. Saya nggak percaya kalau nggak dikasih air minum. Mungkin terlalu melebih-lebihkan si Ahmad Kosinudin ini. Masa Kopi kayak Oppo ini? rakyat. Kopi dari Lampung, ya kan. Ada yang bilang gini juga, Pak Kiai. Wah itu Pak Mas Ih, Pak Kiai, Ahmad mau cari tenar dengan ikut-ikutan bela ini Roy. Sekarang begini, tenar apa yang dikehendaki sehingga akhirnya saya berstatus sebagai terlapor? Kurang apa sebagai lawyer saya pasang badan demikian hingga akhirnya saya kena perkara menjadi terlapor? Dan selalu ada fitnahan pengacara yang memenjarakan klien. Sekarang di mana ada pengacara memenjara kliennya? Yang punya wewenang memenjara siapa? Yang menyidik polisi, yang menuntut jaksa, yang memvonis hakim, yang mengeksekusi ke penjara, jaksa lagi. Nggak ada pengacara. Justru penjara membela. Memang pengacara itu tidak bisa membebaskan klien. Jadi kalau ada pengacara yang menjanjikan, tugas utama itu kan membebaskan klien. Baca kode etik. Di mana ada tugas pengacara membebaskan klien? Kalau ada pengacara yang tugasnya membebas klien, menjanjikan klien bebas, berarti ini bukan pengacara apa? Markus. Kenapa? Kalau Markus nanti orientasinya tidak benar salah lagi. Yang penting bebas. Berapapun, yang penting bebas. Dan saya tidak mau. Dan saya lebih mengedepankan menjaga marwah wibawa orang yang saya bela agar tetap terhormat. Misalnya kalau hari ini mau bebas gampang ke Solo, bebas gak perlu pengacara. Dan kalau bebas Solo apa? Tapi marwah wibawanya rusak, akan dikenang sebagai pengkhianat selamanya. Dan itu juga akan terpenjara secara sosial selama. Tapi sepertinya Anda sudah menganggap mereka sebagai pengkhianat. Sampai marah-marah tuh. Siapapun dia yang mengkhianati perjuangan. Oke lah teman-teman ya, saya berharap informasi yang sudah kita saksikan bersama-sama itu bisa menjadi ruang diskusi publik kita. Teman-teman bisa tuh tulis di kolom komentar video-video apa yang kemudian paling buat kalian semua terhibur, ataupun mungkin ada pemikiran-pemikiran kalian yang kemudian kalian mau ceritakan, silahkan di kolom komentar. Sama-sama ingat, kita jaga bahasa, kita jaga kita harus menghindari yang disinformasi, fitnah ataupun ujaran kebencian teman-teman ya. Jadikan bahan konten ini sebagai bahan dengan pembawaan yang santai saja, yang jenaka teman-teman, agar supaya tidak boring dan bosan. Saya mau pamit dulu, see you on the next video. God bless. Bye guys.